Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian mendapat kesempatan awal menjadi PPPK penuh waktu dan itu ditentukan salah satunya adalah ranking hasil tes CAT PPPK di tahun 2024 ini. Walaupun sebetulnya tes melalui CAT ini hanya formalitas untuk tahun ini. Jadi teruslah semangat belajar dan berdoa ya teman sekalian ya. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Monggo di-subscribe ya teman-teman supaya kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan coba membahas ya contoh soal sosial kultural ya. Kita akan coba membahas soal-soal ini walaupun mungkin yang ditemui pada tes nanti tidak persis sama, tapi harapannya dengan membahas ini teman-teman akan lebih cermat ketika membaca soal dan akan lebih punya trik ya, bagaimana memilih jawaban supaya dapat nilai terbaik ya, nilai maksimal. Tapi teman sekalian, kita perlu informasikan dulu ya, kita perlu pahami dulu tujuan dari adanya materi kompetensi sosial kultural ya dalam tes itu. Kita akan lihat di Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 ini tentang apa ambang batas nilai ya, ambang batas nilai untuk masing-masing kompetensi. Kemudian Permenpan RB 29 2021 ini tentang pengadaan P3K, teman sekalian ya. Di sana juga disebutkan kompetensi-kompetensinya termasuk kompetensi sosial kultural. Kemudian contoh ini Permenpan RB nomor 4 tahun 2022 ini tentang jabatan fungsional tertentu di perpajakan. Tapi saya lihat semuanya tentang kompetensi sosial kultural itu sama. Sama dalam arti tujuan dari apa tes materi kompetensi sosial kultural ini berusaha mengungkap ya pengetahuan, keterampilan dan sikap teman-teman sekalian terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi teman-teman P3K, calon P3K itu dijajaki ya seberapa matangnya pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, kemudian bagaimana pandangan atau sikapnya terhadap agama, suku, budaya, perilaku, dan wawasan kebangsaan yang tentu bisa berbeda-beda pula. Dan teman-teman juga akan diungkap, akan ditelusuri etika dan nilai-nilai yang dijunjung ya, serta moral, emosi, dan prinsip dalam pekerjaannya. Nah, kenapa itu diungkap? Karena teman-teman P3K atau PNS, pokoknya ASN itu adalah sebagai pemangku jabatan perekat bangsa. Ini di fungsi ketiga menurut Undang-Undang ASN ya. Fungsi ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa itu. Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Oke, teman-teman sekalian, oleh karena teman-teman adalah sebagai pemangku jabatannya perekat dan pemersatu bangsa, maka teman-teman dituntut memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, ya. Peka terhadap perbedaan budaya dan penuh penghargaan tentu ya. Yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Bagaimana teman-teman berinteraksi dengan sesama teman kerja, dengan lingkungan kerja maupun dengan mitra-mitra kerja ya, kemampuan berhubungan sosialnya seperti apa. Tentu ini terkait dengan terkait dengan upaya bagaimana sebuah lingkungan kerja itu menjadi kondusif dan harmonis ya. Kemudian yang keempat, ini kemampuan yang harus dipunyai oleh ASN adalah kepekaan terhadap konflik ya. Peka terhadap konflik, tahu bahwa itu adalah terjadi konflik dan bagaimana mengelola konflik di lingkungan. Kemudian yang D adalah empati. Seberapa teman-teman punya empati ya terhadap empati atau bagaimana kemampuan teman-teman memahami perasaan orang lain atau mungkin apa yang terjadi pada orang lain. Itu ya teman-teman. Jadi kita sudah membahas tentang manajerial sosial kultural ya. Itu kenapa itu ada di tes karena itu memang merupakan salah satu kompetensi yang harus dipunyai oleh aparatur sipil negara termasuk P3K. Nah, teman sekalian, mungkin ini indikator ya. Sosial kultural, ya.
Ini fungsi ASN sebagai kan peran dan fungsi ASN kan ada tiga itu sebagai pelaksana pelayanan sebagai pelaksana ya kebijakan pelayanan publik ya di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelayan publik dan ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, teman-teman sekalian, eh, ini ada yang saya warna kuning ya teman-teman sekalian ya. Itu adalah menampilkan sikap perilaku yang peduli akan nilai. Jadi teman-teman sekalian ketika nanti menjadi PTKK atau PNS punya sikap dan perilaku yang peduli terhadap nilai. Kemudian yang kedua, membangun hubungan baik ya, baik di sesama teman kerja, di lingkungan kerja, di unit kerja ataupun dengan mitra kerja. Kemudian bersikap tenang menghadapi pertentangan yang ditimbulkan. Ini ketenangan teman-teman, ketenangan, kemudian kedalaman ya atau kematangan ya teman-teman ini akan terlihat pada sikap teman-teman ketika ada pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi maupun preferensi politik atau minat politik di lingkungan kerja. Inilah teman-teman sekalian yang harus menjadi pegangan kita ketika kita menjawab soal. Intinya kita sedang didalami apakah kita itu matang atau tidak. Teman-teman itu sedang dijajaki. Teman-teman itu matang nggak nanti untuk mengelola matang emosionalnya ya, supaya nanti bisa mengelola perbedaan, bisa membangun hubungan baik di lingkungan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ini menjadi patokan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Kemudian yang teman-teman sekalian, ini ada informasi saja teman sekalian ya. Jadi untuk seleksi kompetensi teknis ya, itu jumlahnya 90 orang, kompetensi manajerial 25 butir ya. Bukan ini 90 soal ya. Kemudian eh, seleksi kompetensi sosial kultural itu berjumlah 20 butir soal. Jadi teman sekalian nanti teman-teman akan menjumpai soal tapi konten atau isinya adalah tentang sosial kultural. Kemudian dilanjut wawancara. Ini adalah jumlah ya tentunya jumlah soal yang akan ditemui teman-teman pada saat seleksi nanti. Jadi kalau sosial kultural nanti digabung dengan manajerial itu jumlahnya ada eh, jumlah nilainya ya teman sekalian ya. Karena ini saya informasikan setiap soal itu ada nilainya, tidak ada yang salah, tapi eh, dari pilihan jawaban itu yang paling tepat mendapatkan poin 4 ya. Kemudian pilihan jawaban yang terbaik kedua mendapatkan nilai 3. Kemudian eh, terbaik ketiga ya itu mendapatkan nilai 2 dan satu yang mungkin jawaban paling jelek. Jadi setiap jawaban teman-teman akan mendapatkan nilai. Cuma nanti teman-teman akan mendapatkan nilai maksimal apabila memilih jawaban yang paling tepat. Itu nanti nilainya maksimal. Nah, satu soal bobotnya 4. Jadi kalau dijumlah teman-teman untuk kompetensi manajerial itu jumlahnya 25 soal. Kalau dikali 4 ada 100 poin ya. Nah, sedangkan seleksi kompetensi sosial kultural yang sedang kita bahas ini itu nanti jumlahnya ada 20 butir soal. Nah, kalau masing-masing soal nilai maksimalnya 4, maka nilainya ini 80 ya, 20 kali 4. Jadi totalnya nanti teman-teman untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 180 poin. Itu nilai maksimal. Ya, 180 poin ya. Oke ya, itu informasi awal ya, teman-teman sekalian. Sekarang kita akan coba langsung masuk ke soal apabila ada soal seperti ini. Saya baru saja pindah ke lingkungan yang baru. Selanjutnya, saya akan mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seseorang tetangga saya mengingatkan kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik sebagai sesuatu yang kurang baik ya. Sehingga akhirnya saya mengganti acara yang lebih cocok dengan lingkungan. Jadi teman-teman ada niat atau ide untuk pentas musik tetapi diingatkan oleh tetangga bahwa
pentas musik itu di lingkungan itu kurang baik. Ini nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat itu. Bahwa pentas musik di masyarakat itu dinilai eh, apa, menurut masyarakat itu kurang baik gitu ya. Nah, itu kita diingatkan. Akhirnya saya mengganti acara yang lebih cocok. Nah, oke, kita menyesuaikan dengan nilai-nilai atau apa yang dijunjung ya, apa nilai-nilai, minat, aspirasi ya, eh, pendapat, keyakinan dari warga setempat. Nah, ini ada jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini nanti jawaban paling tepat akan mendapatkan poin 4. Jawaban yang tepat ketiga itu, tepat kedua itu nilainya 3, yang terbaik atau tepat ketiga nilai 1. Nah, teman sekalian, kita lihat bahwa saya akhirnya saya akhirnya menyesuaikan acara atau mengganti acara yang lebih cocok dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Kira-kira ya, ini teman-teman kita coba. Kalau saya berpikirnya begitu, teman sekalian. Kita mengajari acara yang lebih cocok dan itu menurut saya kalau kita lihat di apa di tadi ya pedoman ketika kita menjawab soal, kita melihat ini menampilkan. Jadi kalau kita mengganti acara yang cocok itu nanti kita akan terlihat peduli. Ya. Jadi sikap dan perilaku kita peduli akan nilai-nilai keragaman ya, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Jadi kita peduli ya teman sekalian ya. Jadi tidak mengabaikan itu. Jadi ini di samping itu juga akan bisa membangun hubungan baik ya, antar individu dengan kelompok masyarakat, pemantau kepentingan ya. Jadi kita bisa oleh karena berdasarkan ini teman sekalian maka walaupun mungkin sebenarnya tidak berdasar ini, kita juga punya nurani ya, dan sekalian nurani juga bisa dijadikan dasar nanti ya. Apakah pernyataan dalam soal itu baik atau tidak gitu. Kalau sekiranya baik berarti kita sangat setuju. Kalau di pernyataan ini, di pernyataan soal itu tidak baik atau mungkin tidak positif itu ya, atau negatif ya, itu kita akan mengambil nilai sangat tidak setuju. Oke ya, dari soal ini sosial kultural ya, kematangan kita sedang diuji teman sekalian. Apakah mengganti acara itu acara yang cocok dengan lingkungan itu baik atau tidak itu kan hal baik ya. Jadi karena hal positif, hal baik ya, saya akan menjawab sangat setuju. Ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman menjawab ini dan ini kan kalau kita merujuk ke apa indikator sosial kultural ya sebagai perangkat bangsa kan ada 1, 2, 3 ini. Nah, sangat setuju itu akan bernilai 4 ya, karena itu jawaban terbaik. Kayak teman sekalian ya. Poinnya 4. Kemudian berarti yang setuju berarti terbaik kedua ya. Nah, sebentar, terbaik kedua berarti poinnya ini 3. Kemudian yang tidak setuju berarti 2. Yang sangat tidak setuju berarti poinnya 1. Nih ya teman sekalian ya, poinnya 1. Dari soal ini kalau kita tepat menjawab, kita akan dapat poin 4 ya. Satu soal tapi poinnya 4. Oke, teman sekalian, kita akan coba bahas lagi. Jika ada konflik di lingkungan kerja, saya tetap menjaga emosi. Jadi ada konflik di lingkungan kerja kan bisa melibatkan kita atau mungkin ada teman yang sedang konflik ya di lingkungan. Tapi bisa jadi konflik itu terkait dengan kita juga. Jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, teman sekalian, kenapa saya menjawab sangat setuju? Ini karena saya melihat bahwa menjaga emosi adalah hal baik atau hal positif ya. Hal matang gitu ya. Ini kan hal baik. Kematangan emosi kan hal baik atau hal positif. Karena ini hal positif, maka saya akan menjawab sangat setuju ya, baik teman sekalian ya. Nah, sangat setuju kalau itu pilihan terbaik ya, itu berarti nanti nilainya 4. Tapi kita akan lihat teman sekalian. Menjaga emosi di tengah konflik. Ini yang ketiga khususnya teman-teman ya. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, ya. Menjaga emosi kan. Kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan. Jadi
kalau melihat indikator sosial kultural yang ketiga ini, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan itu, ini harus dilakukan. Jadi ini jawabannya adalah sangat setuju. Ya, kayak setuju ya, pokoknya kita menjaga emosi itu adalah hal baik. Lah, teman sekalian, ini adalah pilihan terbaik ya, pilihan yang kita baik dan benar itu ya, karena dasarnya itu maka ini akan bernilai 4. Kemudian teman sekalian yang setuju berarti bernilai 3, tidak setuju nanti poinnya 2, sangat tidak setuju poinnya 1. Ya. Kalau tadi teman 2 soal menjawabnya dengan benar, maka poin sudah 8. Tapi kalau teman-teman menjawab mungkin yang B atau C ya, tadi ya teman-teman mungkin ya tinggal dihitung ya, berapa poin yang didapat. Tapi ada satu mungkin ya trik dari saya atau mungkin pesan dari saya ya. Teman-teman nanti cukup melihat soalnya, apakah soal itu positif atau tidak, baik atau tidak gitu. Pernyataan pada soal itu baik atau tidak, positif atau tidak ya untuk kinerja organisasi, untuk kenyamanan bekerja di organisasi. Kalau positif atau baik, maka teman-teman jawablah sangat setuju, setuju ya. Kalau ini soal ya, itu terlihat pernyataan negatif atau kurang baik untuk lingkungan kerja, maka teman-teman jawab saja sangat tidak setuju. Jadi teman-teman triknya adalah pilih kalau positif sangat setuju, karena itu akan nilai maksimal. Kalau misalnya pernyataan itu negatif atau tidak baik, pilih sangat tidak setuju gitu. Jangan pilih BC ya, karena itu nilainya nanti tanggung, tidak akan dapat nilai maksimal ya teman-teman ya. Eh, jadi kalau saran saya begitu, pokoknya tandai saja apabila soalnya itu negatif atau tidak baik, maka pilih sangat tidak setuju aja. Kemudian kalau soalnya itu positif atau baik ya bagi kerja di organisasi, maka pilih sangat setuju. Jadi kalau nggak A, D gitu yang dipilih. Tapi hati-hati juga ya, harus lihat apakah pernyataan itu memang baik atau positif atau tidak. Kalau positif ya sangat setuju. Nanti teman-teman akan dapat nilai maksimal ya. Tapi kalau misalnya jawabnya B, C itu nilainya kan hanya 2 atau 3. Ya itu sih mungkin ini saja. Tapi kalau teman-teman memang tidak setuju saja gitu, ya mungkin saya setuju daripada nanti apa kalau misalnya jawab ini ya jawabnya kok tidak setuju gitu kan dapat nilai tapi 2 tapi nggak maksimal. Kalau salah memilih memang resikonya nilainya hanya 1 gitu ya sekalian. Tapi ininya itu sekalian. Ini soal lebih sederhana lagi. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong. Ya. Di lingkungan kerja kan macam-macam nih. Ada yang suka sombong, ada yang apa low profile, ada yang suka menonjol, ada yang suka cari perhatian dan sebagainya ya. Nah ini di tempat kerja ada teman kerja yang suka sombong, memamerkan barang-barang elektronik miliknya ya, dan saya bersabar. Saya tetap bersabar. Nah, baik nggak kira-kira teman-teman sekalian? Kalau silahkan dipikir dulu ya teman-teman sekalian. Kira-kira suka sombong memamerkan barang elektronik miliknya itu baik atau tidak gitu. Nurani ini bicara teman-teman kematangan kita apa kematangannya berteman berhubungan dengan orang lain itu akan kelihatan ya akan menjadi bekal ya. Jadi kalau kita matang bergaul, matang berhubungan dengan orang lain, kita akan lebih lebih piawe ketika memilih jawaban. Oke ya, teman-teman silahkan dipikir, bandingkan coba dengan pendapat saya. Saya melihat ya, saya bersabar. Kalau ada orang sombong itu hal baik. Ya, ada teman suka sombong, memamerkan barang elektronik kan jelek nih. Di situasi yang nggak baik itu, saya sabar menghadapinya. Kalau saya, teman sekalian, saya akan memilih apa memilih sangat setuju ya. Sangat setuju dengan bersabarnya, bukan sangat setuju dengan suka sombong gitu ya. Jadi saya bersabar jika ada teman sombong, saya sangat setuju gitu. Ini eh, yang saya pilih ya teman-teman sekalian. Tapi teman-teman silahkan apa, andalkan kematangannya, kematangan atau maturasi teman-temannya. Atau mungkin kedewasaan ya kedewasaan. Kalau orang dewasa, kedewasaan dan matang tentu dia penuh kesabaran ya walaupun di lingkungan ada yang sombong.
Oke, teman sekalian, dengan demikian karena ini adalah jawaban terbaik, ya. Jawaban terbaik ya kalau dilihat dari ini nih. Jadi kita sabar ya, eh, sabar itu tenang ya, teman-teman. Ini juga pedulikan nilai. Kita bersabar dengan nilai-nilai sombong mereka. Kita tetap sabar ya. Kayak kita kan peduli dengan dan teman sekalian berikutnya, oke. Jadi ini nilai terbaik, sangat 74. Kemudian kalau teman-teman milih B berarti nilainya 3. Kalau teman-teman pilih C berarti nilainya 2. Kalau teman-teman milih D berarti nilainya 1. Karena sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju dengan kesabaran kan. Berarti kan sangat nilainya paling rendah itu. Harusnya kan orang di lingkungan kerja kan sabar. Kayak teman-teman sekalian, kita akan coba lanjut di soal berikutnya. Ini sederhana lagi juga. Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor ya kita merasa marah kalau dengar eh, rekan kerja di bagian lain mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak dari yang kita terima. Nah, ini kita merasa marah itu bagus nggak itu kalau ada orang lain mungkin karena peran pekerjaannya eh, lebih mungkin ya lebih besar ya peran dan pekerjaannya kontribusinya juga lebih besar atau mungkin pekerjaannya tingkat resikonya tinggi ya sehingga dia mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak. Kok kita marah gitu? Setuju nggak itu? Kalau saya, kalau teman-teman gimana ini? Kira-kira merasa marah ya temannya dapat honor lebih banyak itu hal baik apa tidak ini merasa marah? Hal positif nggak ini? Kalau saya melihat ini hal negatif. Saya kok marah orang lain dapat honor lebih tinggi. Kan saya negatif nih, saya nggak baik gitu ya. Karena ini intinya ini soal ini adalah pernyataan yang tidak baik, maka saya akan pilih sangat tidak setuju. Ya, dia kan nggak baik ke negatif ya, jadi saya tidak setuju. Nah, ini nanti teman sekalian bisa melihat di indikator ya, di indikator kompetensi sosial kultural, yaitu kita dituntut bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, ya, kemarahan dan frustasi. Kita dituntut itu sebagai ASN ya, dalam menghadapi pertentangan atau perbedaannya. Nah, ini dasarnya ini ya. Kalaupun tidak menggunakan dasar ini, itu sikap kita, pendapat kita pasti akan sangat tidak setuju. Kalau kita merasa marah kan berarti kan iri ya, iri dengan imbalan atau rezeki yang diterima orang lain karena mungkin memang risiko pekerjaannya lebih besar atau kontribusinya terhadap keberhasilan unit kerja memang lebih tinggi ya, lebih tinggi dan krusial atau lebih lebih penting itu. Oke ya, kalau teman-teman memilih sangat tidak setuju dan ini tepat, maka dia akan mendapatkan nilai 4. Kemudian yang menjawab saya tidak setuju, dia poinnya hanya 3. Kalau setuju, poinnya 2. Kalau sangat setuju, poinnya 1. Ini poinnya paling rendah, ini sangat setuju. Karena apa? Sangat setuju dengan marah itu. Ada marah terhadap orang lain kok sangat setuju ya berarti kan nilainya paling jelek ini tapi dapat poin sih poin 1 tapi kan paling jelek kalau teman-teman salah memilih terus nilai poinnya 111 setiap soal hanya kalau sosial kultural itu 20 soal maka hanya dapat 20 nilai tapi kalau teman-teman terus menjawab secara paling tepat maka masing-masing soal akan mendapatkan poin 4 ya dari 20 soal sosial kultural teman-teman akan mendapat nilai maksimal 80 ya. Berarti kan 4 kali 20 soal kan 80. Tapi kalau salah terus ya, salah terus menilai kalimatnya nanti nilainya satu soal hanya poinnya 1 jelek ya. Baik teman-teman ya kita lanjutkan berikutnya. Kuncinya ya sekali lagi ya. Lihat atau cermati apakah pernyataan di soal itu positif atau negatif gitu ya. Baik atau buruk gitu ya. Jadi kalau positif berarti nilainya pokoknya sangat setuju. Kalau itu negatif atau buruk berarti atau tidak baik berarti pilih sangat tidak setuju. Anda menghormati orang, ini soalnya ya, Anda menghormati orang
saat orang lain menghormati Anda. Nah, saat orang lain menghormati Anda. Jadi, teman-teman sekalian, kita menghormati orang itu ada syaratnya kan? Ada syaratnya eh, orang harus menghormati dulu ke kita. Nah, padahal kita kan harusnya selalu penuh hormat kepada semua orang ya. Baik dia itu sudah menghormati kita, belum atau mungkin tidak, kita harus menaruh rasa hormat. Dan teman sekalian, ini kalau kita coba ubah ya menjadi misalnya, kalau kita kita ubah menjadi positif ya. Jadi eh, hormatilah ya, hormatilah orang lain supaya kita dihormati kan harusnya begitu. Kita menghormat dulu sebetulnya. Jadi kan ada quote gitu, hormati orang lain supaya orang lain menghormati kita. Itu mungkin akan lebih pas ya. Tapi intinya kalau pernyataan ini akan menghormati kalau syaratnya orang lain menghormati Anda gitu kan. Kalau saya sendiri terus terang memilih sangat tidak setuju. Karena kalau kita menghormati orang harusnya ya jangan ada syarat seperti itu ya. Orang lain tidak menghormati ya kita hargai gitu lah. Jadi sangat tidak setuju ya. Terus ini poinnya 4. Silahkan teman-teman berarti poin berikutnya yang tidak setuju 3. Kalau setuju berarti 2 ya. Sangat setuju ya. Sangat setuju dengan syarat menghormati orang harus dihormati dulu gitu. Itu nilainya 1. Tapi teman-teman sekalian, ini nanti menjawabnya itu tergantung kematangan teman-teman sebetulnya. Kematangan, kedewasaan, ya, ketenangan, dan pengalaman nih. Pengalaman teman-teman berinteraksi sangat menentukan jawaban. Tapi triknya, teman-teman kalau menjawab, kalau positif pilih sangat setuju, kalau negatif pilih sangat tidak setuju gitu. Supaya teman-teman dapat nilai yang tinggi. Berikutnya ini lebih ke privat ya, masalah pribadi. Anda menikah dengan orang yang latar budayanya berbeda, teman sekalian. Menikah dengan pasangan yang budayanya berbeda ya, latar belakang budayanya berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk cukup lama untuk beradaptasi. Teman sekalian, Anda menikah kan tentu sudah tahu sebelumnya ya ada perbedaan. Latar belakang budaya kan tentu kalau teman-teman mengalami masa perkenalan ya orang bilang pacaran tapi ada pula di keyakinan tertentu di agama tertentu tidak perlu pacaran tapi taaruf ya ketemu dulu ya supaya tahu aja nanti baru ada kesepakatan menikah jadi menikah itu sudah merupakan kesepakatan sudah tahu latar belakangnya kalau teman-teman sudah nikah masih butuh waktu lama untuk beradaptasi, maka pernikahannya tentu tidak akan selama belum beradaptasi ya, selama proses itu pernikahannya tentu tidak akan sesuai dengan harapan ya. Harapan menikah kan tentu keluarga bahagia sejahtera ya. Nah, teman sekalian, dengan pernyataan ini saya melihat bahwa ada keyakinan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, padahal kan sudah menikah nih. Saya tidak setuju itu. Harusnya walaupun apa berbeda ya, kita harus bisa menghargai perbedaan dan bagaimana apa menyesuaikan ya, menyesuaikan atas perbedaan tidak harus sama ya, tapi bagaimana menghargainya, kemudian saling melengkapi ya budaya. Jadi yang baik itu nanti akan melengkapi kekurangan di pasangannya, pasangannya akan melengkapi yang lain. Kalau saya, teman sekalian, saya akan pilih sangat tidak setuju ya, teman sekalian. Ya. Kita lihat ini indikator dulu ya. Ini peduli akan nilai-nilai, terus bagaimana hubungan pernikahan akan terus baik ya. Jadi saya akan pilih sangat tidak setuju, teman sekalian. Ini soalnya agak lebih privasi sebenarnya teman sekalian, ya, bukan di lingkungan kerja. Dan kalau ini jawaban yang tepat, maka dia akan mendapatkan nilai 4. Kemudian kalau saya pilih C, tidak setuju ya, kan berarti kan kadarnya lebih rendah lagi, nilainya 3. Kalau setuju, hanya setuju nilainya 2. Dan sangat setuju nilainya 1. Berarti kalau milih sangat setuju kan berarti teman-teman yakin teman-teman itu punya persepsi bahwa perlu adaptasi yang lama ya padahal
Kalau sudah nikah ada kesepakatan ya sudah saling melengkapi. Gitu ya teman sekalian ya, kau jadi kayak apa? Kayak pembekalan calon pengantin ini. Baik, teman sekalian, saya lanjutkan. Ada soal gini, sederhana sekali ini soalnya. Nanti tapi teman-teman bisa jadi akan mendapatkan soal yang rumit lah. Nanti kecermatan teman-teman ketika membaca soal juga sangat menentukan. Saya tetap berkepala dingin saat rekan kerja saya bersetegang ya. Jadi ada rekan kerja di unit kerja, teman-teman sekalian, mereka bersetegang, berselisih dan saling memegang teguh rasa benarnya gitu ya. Jadi bersetegang ya. Bersetegang tentang ya tentang masalah politik di ruang kantor. Saya dingin, dingin saja nih, dingin, datar, dingin gitu ya. Sementara temannya lagi benar-benar bersedegang, berselisih paham tentang politik di kantor lah. Ini sekalian kita akan coba lihat ya. Ini adalah masalah politik di kantor. Politik di kantor ya. Tidak ada urusan dengan apa, pencapaian hasil kerja unit organisasi. Artinya yang substansi atau materi yang diperselisihkan atau yang dibersihtegangkan kan bukan masalah pekerjaan. Nah, situasi itu saya tetap berkepala dingin, tenang gitu ya. Setuju nggak teman-teman sekalian? Kira-kira kita tenang itulah kalau ada orang lagi berantem tentang politik ya kita tenang saja, nggak ikut emosi, nggak ikut apa membela salah satu gitu. Kita tenang. Setuju nggak? Kayak tentu ada yang bilang setuju dan tidak setuju. Tapi kalau menurut saya ini saya sangat setuju ya. Kalau sangat setuju karena di indikator ya lagi-lagi di Permenpan RB itu ini adalah kemampuan P3K atau kemampuan PNS ya harus bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi menghadapi pertentangan yang ditimbulkan. Kita nggak boleh ya, nggak boleh frustasi, nggak boleh emosi ya, nggak boleh tidak tenang. Jadi saya tetap berkepala dingin itu artinya kita tenang, tidak emosional, tidak ikut marah, tidak frustasi mendengar pertentangan atau mendengar perselisihan di lingkungan. Jadi jawaban saya melihat ini adalah kalimat positif ya. Saya tetap berkepala dingin saat rekan kerja bersih politik. Berarti kan hal baik ini, hal positif. Maka saya akan pilih sangat setuju. Nih, saya pilih satu itu ya. Baik, teman sekalian ya, seperti saya tadi bilang, ini berarti poinnya 4, berarti yang setuju itu poinnya 3, yang tidak setuju poinnya 2, dan yang sangat tidak setuju poinnya 1. Ya. Ini tidak, yang poin 1 ini nilainya kan paling jelek nih 1. Ini sangat tidak setuju dengan kepala dingin itu. Sangat tidak setuju dengan ketenangan, kesabaran kan, nilainya jelek. Teman sekalian, kita lanjutkan di soal ini. Ini saya sudah kasih langsung aja ya, teman sekalian. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Oke ya, setuju ya, teman sekalian ya. Jadi, teman sekalian, kalau teman-teman setuju, kenapa setuju? Kenapa sangat setuju? Dalam ketidaknyamanan kok bisa bekerja ya. Kalau saya setuju, teman sekalian ya. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Atau saya bekerja, tetap bisa bekerja walaupun lingkungan tidak, keadaan tidak nyaman. Nah, saya harus begitu. Saya setuju itu. Kenapa? Karena bekerja kan urusan jabatan kan harus dilaksanakan. Apapun situasinya. Karena situasi kan berubah. Situasi kadang nyaman, situasi kadang tidak nyaman di lingkungan kerja. Jangan sampai kita hanya bekerja pada saat keadaan nyaman. Ketika keadaan tidak nyaman, mungkin ada perselisihan, ada pertengkaran ya, atau beda paham lah. Kita nggak bekerja kan nggak boleh. Berarti ya teman sekalian, anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman, saya sangat setuju itu. Jadi keadaan apapun kita ya harus bekerja karena itu adalah tugas orang jabatan yang sudah diperjanjikan dengan kita ya. Kita itu sudah sanggup, sudah kontrak itu untuk melaksanakan pekerjaan. Kayak nilainya 4, yang setuju 3, yang tidak setuju 2, yang sangat tidak setuju 1. Itu teman sekalian ya cara cara membahasnya. Ya, bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman itu sangat setuju saya. Jadi apapun situasinya ya kita bekerja gitu. Karena penerimaan masyarakat atau mungkin keadaan di kantor kan berubah-ubah itu, tidak selalu nyaman.
Makanya teman sekalian kita akan lanjut pada soal ini. Anda akan memprioritaskan orang tua dahulu ya, orang tua. Jadi ketika kita memberikan pelayanan ya dalam antrian ya, ini dalam antriannya Anda akan memprioritaskan orang tua dahulu, terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Baik, ini ada dua pilihan yang mungkin teman-teman sulit ya. Apakah orang tua dahulu yang orang tua yang kita hormati ini yang kita dahulukan ya dalam antrian atau orang yang sakit? Nah, kalau teman-teman gimana kira-kira? Orang tua dulu yang orang tua yang didahulukan atau orang yang sakit ya yang mau apa dalam antrian itu ya dalam antrian atau dalam pelayanan lah ya. Jadi dalam pelayanan itu kita melayani yang kita dahulukan adalah orang tua atau orang sakit ya. Oke, silahkan teman-teman memilih ya, berpikir ya. Oke, boleh berbeda ya. Tapi mungkin kalau saya begini, orang tua belum tentu sakit atau dia bisa sedang sehat itu, walaupun usianya lebih tua ya. Tapi kalau orang sakit ini bisa tua dan bisa muda. Orang sakit itu perlu segera pertolongan ya, karena orang sakit itu pasti kalau orang tua kan belum tentu sakit ya, hanya umurnya yang banyak ya. Umurnya banyak belum tentu sakit sehingga dia tidak lebih butuh pertolongannya. Yang lebih segera mendapatkan pertolongan adalah orang yang sakit. Ya, orang sakit itu penuh dengan apa, eh, keterbatasan ya dan orang sakit ini perlu. Nah, jadi kalau saya teman sekalian saya akan pilih ya sangat tidak setuju ya. Ini kan memprioritaskan orang tua daripada orang sakit. Saya kok rasanya kurang setuju. Saya akan memprioritaskan orang sakit dulu. Kalau orang sakit, ya, dia harus segera beristirahat, harus segera mungkin melaksanakan apa, pengobatan, terapi, atau istirahat ya. Tidak lama-lama antri dalam pelayanan ya. Kalau orang tua kan bisa sedang sehat juga ya. Orang sehat walaupun umurnya banyak, dia sehat masih tidak mendesak untuk apa? Tidak mendesak untuk segera istirahat, tidak mendesak untuk segera mendapatkan perawatan ya. Jadi kalau saya sangat tidak setuju kalau mendahulukan orang tua. Kalau saya lebih pilih memprioritaskan orang yang sedang sakit. Ya, oke ya itu pilihannya teman sekalian. Ini nilainya kalau ini tepat ya, ini ini menguji kematangan saya juga ya. Saya kok milihnya ini, saya akan pilih orang sakit dulu, bukan orang tua. Kalau ini tepat berarti nilainya 4, kalau tidak setuju berarti 3, kalau setuju 2, kalau sangat setuju 1. Nah, teman-teman nih bedanya. Kalau teman-teman, saya kan tadi bilang, kalau nggak A, D gitu yang jawab. Artinya pokoknya pilih yang sangat setuju atau sangat tidak setuju. Tapi kalau misalnya ini tadi milihnya salah, ya, misalnya teman-teman kok pilih sangat setuju ya, padahal dia poinnya 1, maka teman-teman hanya akan mendapat nilai 1. Gitu ya, teman sekalian ya. Oke. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat istiadat. Bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat istiadat, tradisi, kebiasaan ya, dan budaya ya. Ya, berbeda adat istiadat dan budaya. Saya sangat setuju teman sekalian ini. Sekali lagi, mungkin ada di indikator ketiga ya. Ini sudah dituntut itu PNS atau PPPK atau ASN ya itu harus bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan mampu mengendalikan frustasi ya dalam menghadapi pertentangan. Ini bolak-balik saya sampaikan supaya teman-teman hafal ya. Jadi ada indikator sosial kultural yang pertama adalah menampilkan sikap dan perilaku peduli akan nilai, yang kedua menjaga hubungan baik, yang ketiga itu bersikap tenang. Ini tiga. Jadi saya sangat setuju teman-teman sekalian. Kalau sangat setuju ya karena ini dasarnya bersikap tenang maka dia nilainya 4. Yang setuju 3, yang tidak setuju 2, yang sangat tidak setuju nilainya 1. Tentu sangat tidak setuju nilainya buruk nih 1 nih teman-teman karena dia kok tidak setuju dengan orang yang bersikap tenang gitu ya. Padahal kan harusnya tenang nih. Nah ini nilainya jelek. Baik teman sekalian, saya bisa mengendalikan diri. Ini ada soal lagi ya. Saya bisa mengendalikan diri, tidak ikut turut campur ketika ada teman sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan. Jadi kalau ada teman sedang berselisih paham tentang perbedaan ya, saya tidak ikut turut campur ya. Ya karena belum
saya sangat setuju ini. Kalau saya ya teman-teman ya, teman-teman bisa nanti punya pendapat berbeda juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya pilihnya, saya bisa mengendalikan diri ini. Tenang, saya tetap tenang ya. Bisa mengendalikan diri dan tidak ikut turut campur. Nah, pertama, alasannya kenapa tidak ikut turut campur, ya teman-teman. Kalau bisa jadi saya tidak menguasai permasalahan atau materi yang diperselisihkan, materi yang sedang di apa, ya, perbedaan yang sedang terjadi. Kedua ya, itu yang pertama itu. Kedua, kita tidak diundang turut campur ya, kecuali kita dimintai pendapat ya, maka kita akan turut campur. Kalau di pernyataan ini kan saya bisa menarik diri tidak ikut turut campur ketika ada teman sekantor lah, kan tidak ada penjelasan bahwa saya diminta itu. Berarti saya kan tidak diminta turut campur. Pertama itu ya, yang pertama adalah karena bisa kita kurang pemahaman terhadap yang diperdebatkan. Yang kedua, kita tidak diminta. Jadi sebaiknya kita tetap mengendalikan diri dan nggak usah ikut campur. Ini tentang perbedaannya. Kecuali nanti sudah ke perbedaan itu sudah mengganggu unit kerja tujuan organisasi. Ya, kalau baik berarti sangat setuju, kalau tidak baik sangat tidak setuju. Kalau saya melihat ini baik ini, kita mengendalikan diri tidak ikut turut campur ya. Ya, ini kan teman nih, bukan bawahan. Teman, terus kemudian mungkin tidak mengganggu apa, tidak mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Berarti kalau setuju tiga, tidak setuju dua, sangat tidak setuju berarti satu. Baik, teman sekalian ya. Dari pembahasan ini teman-teman lihat cara kita menganalisis soal itu ya, dan triknya pilih sangat setuju atau tidak setuju gitu. Dasarnya adalah itu kalimat yang positif atau negatif itu, ya. Nah, itu isinya itu baik atau tidak ya. Kalau baik ya sangat setuju, kalau tidak baik apa, sangat tidak setuju. Itu aja ya poinnya ya. Oke, sekali lagi ini ada juga soal dua orang warga terlibat konflik karena masalah asap sampah. Salah satu dari mereka membakar sampah sembarangan yang asapnya mengganggu ya. Ini ada tetangga membakar sampah mengganggu tetangganya gitu. Itu mereka konflik ya. Melihat hal ini, Anda meminta bantuan kepada warga lain. Nah, ini teman-teman ini jadi ada konflik di tetangga, ada konflik di lingkungan itu di warga karena masalah sampah. Saya meminta bantuan kepada warga lain sebagai penengah. Ini teman-teman sekalian meminta bantuan kepada warga lain kan warga lain belum tentu ya mungkin berpengaruh ya. Tapi belum tentu memahami apa persoalan penyebab konflik ya kan bisa dari itu. Atau kalau memang kita bisa ya konflik itu ini kan konflik di warga ini. Konflik di warga terus kemudian kita bisa memediasi ya teman-teman memediasi ini bukan di lingkungan kerja ya teman-teman sekalian memediasi ya kita aja gitu, jangan orang lain ya. Kalau kita meminta bantuan pada warga lain untuk mediasi atau penengah, kan kita punya keyakinan bahwa itu harus ditengahi, itu harus dimediasi, itu harus ditengahi ya dalam konflik itu. Kan kan kita punya pikiran itu. Nah terus kalau kita punya pikiran kan harus dimediasi, harus ditengahi, kenapa kita minta orang lain itu? Kan berarti kita tidak berani itu, tidak mampu, tidak berani, tidak cakap mengelola apa perbedaan itu ya. Jadi kalau saya sih sangat tidak setuju ya. Ya, jadi sangat sangat tidak setuju meminta bantuan pada warga lain. Ya kita saja ya, kita saja mungkin ya tumbuhkan keberanian ya. Karena ini kan di antara warga ya, antara warga yang sedang konflik ya, warga kita. Jadi saya akan pilih sangat tidak setuju, otomatis nilainya 4 ya, teman sekalian ya. Yang tidak setuju, nanti nilainya 3. Oke ya, yang setuju 2, yang sangat setuju berarti 1. Semuanya dapat nilai, cuma kalau memilihnya tepat, dia akan dapat nilai 4. Tapi ini debatable ya, teman sekalian ya. Silahkan komen ya di kolom komen. Ini tentang pilkades, teman sekalian. Suasana di tempat tinggal memanas karena sebentar lagi ada pilkades, pilihan kepala desa.
perbedaan dukungan ya teman sekalian serta pandangan politik menyebabkan terjadi perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Sehingga Anda berusaha mengubah dukungan ya serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Jadi ini teman sekalian, ada perdebatan warga ya teman sekalian ya. Ada perdebatan warga, perbedaan dukungan sehingga eh, suasananya tidak nyaman itu. Terjadi perdebatan antar warga dan Anda berusaha mengubah dukungannya. Nah, teman sekalian, orang sudah punya dukungan kepada seorang calon ya, entah itu calon kepala desa, calon legislatif, calon presiden misalnya. Terus kita berusaha mengubahnya ya. Setuju nggak kira-kira kalau teman-teman sekalian? Setuju atau tidak setuju gitu ya. Tapi pilihnya ya sangat aja, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Kalau berarti poinnya di sini adalah kita berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat ya. Jadi kita seperti seperti jurkam atau seperti tim sesnya calon tertentu gitu ya, berusaha mengubah pandangan supaya apa, ya, pandangannya berbeda itu supaya menjadi sama gitu. Kalau menurut saya itu, kalau menurut saya nggak tahu teman-teman ya. Kalau menurut saya itu kan menjadi hak politik ya, hak politik. Pilkades kan politik juga ya, jadi hak politik atau hak konstitusi. Jadi dia punya hak kebebasan ya untuk memilih. Jadi kalau menurut saya, kalau mereka punya pilihan ya udah, karena itu adalah kita di alam kebebasan memilih. Jadi kalau berusaha mengubah, maka saya sangat tidak setuju. Ya, ini teman sekalian, ini dasarnya lagi-lagi ya. Eh, Sebentar. Ini pertama yang terkait ini ada pe- eh, peduli akan nilai-nilai keberagaman ya dan menghargai perbedaan pilihannya ini kan perbedaan pilihan. Jadi kalau saya terus terang saja akan pilih sangat tidak setuju kalau berusaha mengubah dukungan ya, dari calon tertentu ke calon yang lain ya supaya tidak konflik itu. Itu malah bisa menimbulkan konflik yang lebih besar. Nah, nilainya tentu ini 4 ya. Kalau ini menurut sistem itu dinilai benar, nanti nilainya 4. Ya. Kalau yang tidak setuju berarti 3, yang setuju 2, yang sangat setuju 1. Baik, teman sekalian ya, soal berikutnya. Saya diutus oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan di luar kota ya. Kita dinas luar untuk mengikuti pelatihan. Nah, oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Jadi, teman sekalian, sekali lagi, kita di luar kota sedang mengikuti pelatihan, tapi ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Saya tidak, saya merasa tidak nyaman, walaupun baru merasa tidak nyaman, teman sekalian ya. Oke. Walaupun baru merasa tidak nyaman, merasa kurang nyaman, saya kira itu hal yang kurang baik pula. Karena belum tentu ada, eh, jadi gini, apalagi tidak ada kesempatan untuk memilih ya, saya berteman dengan siapa ya, tidak diberi kesempatan memilih, karena mungkin panitia kan penuh keterbatasan nih. Mungkin yang cowok harus ditempatkan cowok, cewek dengan cewek ya. Mungkin dari sisi jumlah akan pas teman-teman teman akan ditempatkan walaupun dengan orang lain ya, orang lain yang tidak dikenal. Karena kalau cari orang yang kenal kan juga belum tentu ada. Dan ini adalah hak dari panitia untuk mengatur siapa di kamar mana kan itu hak atau kewenangan dari panitia. Kecuali kita diberi apa diberi ini dulu ada penjajakan itu diberi pilihan dulu ya mau dengan siapa. Nah, ini kalau itu juga prosesnya lama, panitia akan kesulitan. Jadi kalau saya akan merasa nyaman saja. Nanti di sana juga kita harus berkomunikasi dengan teman yang belum kenal itu kan bisa. Nanti akhirnya jadi kenal. Jadi saya sangat tidak setuju itu kalau misalnya saya nggak nyaman dengan orang yang belum saya kenal dalam satu kamar ya di pelatihan. Karena belum kenal itu nanti kan bisa diupayakan menjadi kenal ya. Eh, eh, kita komunikasi, menjalin hubungan baik. Soalnya kalau nunggu satu kamar dengan orang yang sudah dikenal kan belum tentu ada juga gitu ya.
Baik, oke ya, teman sekalian yang nilainya 4, berarti tidak setuju 3, yang disetujui, yang setuju 2, sangat setuju 1. Baik, teman sekalian, soal berikutnya. Ketika banyak tetangga sekitar rumah berbeda suku dengan Anda, tetangga berbeda suku, mungkin ada, kalau saya orang Jawa, mungkin tetangga saya ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, ada yang dari eh, Ambon, ada yang dari Papua misalnya ya. Kan sekarang karena apa, komunikasi, informasi, dan globalisasi ya, teman sekalian ya. Itu kan sekarang sudah membaur ya, ini di negara kita kan itu ciri-cirinya itu ada apa? Ada perbedaan tapi menjadi kekayaan ya, kekayaan bangsa kita. Maka Anda akan bersikap toleran ya. Jadi kita tinggal berbeda suku dan saya toleran ya. Kita toleran. Setuju nggak teman sekalian? Toleran terhadap perbedaan suku. Kalau saya, teman-teman coba pilih dulu kira-kira mana ya. Boleh berbeda, tapi nanti resikonya nilainya juga berbeda pula. Kalau saya melihatnya sangat setuju. Saya sangat setuju ya dengan bersikap toleran dan menghormati perbedaan suku ya. Kita kan dalam negara yang kayak Indonesia yang heterogen ya teman sekalian ya. Penuh keragaman, bisa jadi di lingkungan kita dari berbagai suku. Ya kita tetap menghormati, toleran gitu kan. Jadi saya sangat setuju. Ini nilainya 4, teman sekalian. Yang setuju berarti 3, yang tidak setuju 2 ya. Oke. Sekali lagi ini tergantung dari kematangan atau maturasi atau kedalaman teman-teman ya mengambil hikmah hikmah ketika apa melakukan di lingkungan sosial. Dalam situasi terjadi perdebatan karena beda pendapat, biasanya saya diam dan menahan diri sampai proses perdebatan selesai. Kira-kira gimana teman sekalian? Ada perbedaan ya, ada terjadi perdebatan karena beda pendapat. Ini perdebatan aja sih sebenarnya. Perbedaan karena beda pendapat. Perdebatan kan nanti sebenarnya akan saling apa saling akan ketemu ya. Justru perdebatan itu penting sebenarnya teman-teman sekalian supaya nanti ada kemajuan, ada perbaikan, ada koreksi itu. Oke, dalam situasi terjadi perdebatan karena beda pendapat, biasanya saya diam dan menahan diri ya. Diam dan menahan diri sampai proses perdebatan selesai. Kalau teman-teman gimana kira-kira setuju nggak ini ada perdebatan karena beda pendapat, terus kita diam menahan diri ya dalam menunggu perdebatan selesai. Kira-kira pas nggak ini? Kalau pas pilih sangat setuju, kalau tidak pas atau tidak baik pilih sangat tidak setuju. Teman sekalian, saya bisa jadi berubah pikiran nih. Saya bisa jadi sangat setuju ya terjadi perdebatan-perdebatan dan saya diam dan menahan diri karena itu kan perdebatan nih. Nah, oke, teman-teman silahkan pilih lain ya, yang berbeda juga nggak apa-apa. Ini kan sedang membahas saja. Intinya gini, pahami apakah ini negatif atau positif. Kalau negatif berarti sangat tidak setuju, kalau positif berarti setuju. Oke, yang khusus soal ini silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komen ya, supaya nanti kita apa, bisa saling belajar. Ini di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Baik, teman-teman sekalian, saya merasa lebih mulia dan terpandang ya. Saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada manggur. Ini perasaan teman sekalian ya. Merasa lebih mulia. Ini perasaan saya ya. Merasa lebih mulia dan terpandang di masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Merasa lebih mulia. Kalau orang melihat kita mulia sih itu hak mereka ya. Tapi kalau menurut saya kita nggak usah merasa mulia dan terpandang lah. Ya biasa aja lah karena bekerja kan mungkin rezeki, terus mungkin juga karena apa kesempatan karena kita memang punya kemampuan ya, jadi kita bekerja. Tapi nggak usah merasa lebih mulia. Nanti kalau merasa lebih mulia dan terpandang, kita akan menyepelekan orang lain, kita akan tidak menghargai orang lain. Jadi menurut saya merasa lebih mulia itu saya sangat tidak setuju. Ya biasa aja karena kalau merasa lebih mulia nanti orang lain jadi tidak mulia gitu. Kan nggak baik itu. Saya sangat tidak setuju, nggak baik itu. Ya, sekalian ya, ini nilainya 4. Berarti yang tidak setuju nilainya 2. Oke, teman sekalian.
soal berikutnya, saya tetap tenang saat ada konflik ya perbedaan upah. Saya tenang saat ada konflik perbedaan upah harian dan upah mingguan ya, ada perbedaan ya, antara satu orang dengan orang lain. Saya tetap tenang aja. Saya tidak gelisah, saya tidak galau, saya tidak protes, saya tidak memprovokasi. Saya tetap tenang ya saat ada konflik. Saya kalau pilihan ini, kalau teman-teman kira-kira gimana nih? Tetap tenang ya. Kuncinya adalah tetap tenang saat ada konflik ya. Silahkan teman-teman coba didalami, direnungkan. Kalau saya setuju aja ini. Kita tenang aja lah kalau misalnya ada konflik perbedaan upah harian ya. Ada orang ribut-ribut ya membicarakan hak, bukan hak sih tapi mungkin menuntut imbalannya, eh, perbedaannya antara upah dan saya sangat setuju ini. Tenang aja lah. Tenang artinya kan ini pernyataannya kan saya tetap tenang nih. Daripada saya tidak tenang kan mending saya tetap tenang ya. Nah nanti tentu apa ini tentu nanti akan ada solusi lah pasti. Oke, teman-teman, berarti itu nilainya 4, ya. Yang setuju berarti 3, yang tidak setuju berarti 2. Oke, ya, teman sekalian ya. Saya akan menolong seseorang bila orang itu menolong pada saya, teman sekalian. Nah, saya akan menolong seorang bila orang itu menolong pada saya. Teman sekalian, ini kita menolong orang, tapi ada syarat nih. Kita menolong orang, kalau sebaiknya kita sebagai ASN kan, kalau bisa menolong ya menolonglah gitu. Apalagi mungkin eh, nggak hanya PNS, teman sekalian. Secara umum itu hal kelazim atau keharusan saling tolong menolongannya. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong itu tidak berarti kalau menolong harus ditolong dulu gitu ya. Nah, kalau ada pernyataan ini, saya akan menolong seorang bila orang itu menolong saya. Artinya kita menolong orang ada syaratnya ya. Ada syaratnya dia harus menolong saya. Kalau kamu mau begini, saya mau begitu gitu kan gitu. Saya sangat tidak setuju ini teman sekalian. Kalau mau menolong, ada kesempatan menolong ya berbuat baiklah. Ya, berbuat baik tapi tidak menyalahi aturan ya. Kita tolong. Jadi saya sangat tidak setuju kalau pernyataan itu. Ini nilainya 4 ya, teman sekalian. Baik, teman sekalian, untuk berikutnya, Anda senang tinggal dalam lingkungan yang suasananya penuh kekeluargaan. Ini belum saya ini teman sekalian ya. Ada yang belum saya ini saya tulis dulu di sini ya. Saya senang tinggal dalam lingkungan yang suasananya penuh kekeluargaan. Penuh kekeluargaan itu kan di sana ada apa saling menghargai, penuh kasih, eh, kemudian apa tidak semuanya itu harus didasarkan pada tapi ini ada tenggang rasa toleransi biasanya kalau kekeluargaan. Saya sangat setuju tuh sekalian ya. Kalau suasananya penuh kekeluargaannya itu karena di lingkungan kerja itu sebenarnya tidak hanya hubungan kerja teman-teman. Anda dengan teman-teman kerja itu di unit organisasi itu sebenarnya bukan hanya hubungan kerja, tapi di sana harus dibangun suasana harmonis, suasana kondusif, suasana apa kebersamaan ya supaya tujuan organisasi tercapai. Jadi saya sangat setuju ya teman sekalian ya. Ini nilainya tentu 4, yang setuju 3, yang tidak setuju 1. Yang sangat tidak setuju ini 1. Jadi teman sekalian, lingkungan kalau saya itu senang dengan lingkungan penuh kekeluargaan. Alasannya tentu supaya harmonis, kondusif, ada kerjasama, saling bantu gitu. Jadi ini nanti akan meningkatkan hasil atau capaian kinerja organisasi. Kayak teman sekalian ya. Jadi sekali lagi hubungan apa kita di lingkungan kerja itu bukan hanya hubungan kerja. Kita di lingkungan kerja ya dengan teman-teman itu sebaiknya bukan hanya hubungan profesional atau hubungan kerja saja, tapi di situ ada pertemanan, di situ ada kekeluargaan, di situ ada saling bantu, saling peduli ya, kemudian saling membantu gitu. Itu akan lebih kondusif dan harmonis. Baik, teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas soal-soal sosial kultural, teman sekalian ya. Artinya, teman sekalian, yang soal yang kita bahas tadi hanya sebagai contoh soal ya, dan bisa jadi soalnya berbeda, tapi triknya itu.
lihat apakah pernyataan dalam soal itu positif atau negatif. Kalau positif berarti pilih yang sangat setuju, kalau negatif atau tidak baik pilih yang sangat tidak setuju. Itu aja sih teman sekalian ya triknya. Dan kalau berarti pilihnya kalau nggak sangat setuju yang apa tidak sangat setuju. Oke teman sekalian terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.